Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena berkat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami syukuri kesempatan, kebaikan yang Tuhan berikan atas kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu untuk kami lakukan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 1-2. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku." Saudara yang dikasih Tuhan, ketika gempa dan tsunami terjadi di Jepang pada tahun 2011, tim penyelamat berusaha mencari dan berusaha untuk menemukan orang-orang yang selamat akibat bencana tersebut. Dalam suatu proses pencarian, tim penyelamat menemukan di bawah reruntuhan sebuah bangunan ada tubuh dari seorang ibu yang membungkuk dan kelihatan sedang memeluk sesuatu. Ternyata ibu ini memeluk dan melindungi anaknya. Anaknya hidup tapi ibunya meninggal. Betapa ibu ini begitu rela, begitu luar biasa dalam berkorban agar anaknya dapat selamat. Seperti itulah saudara, bahkan lebih daripada itu kasih Tuhan kepada kita yang mau berkorban. Dia sudah datang menjadi manusia dan berkorban bagi kita agar kita diselamatkan. Dalam Bilangan 28 ayat 1-2 ini, Tuhan berfirman kepada Musa, memberikan suatu perintah supaya umat Tuhan mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan, dan persembahan itu harus dilakukan atau diberikan setiap hari. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 3-5, di situ dengan jelas dinyatakan bahwa setiap hari mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban pada waktu pagi dan korban pada waktu petang. Juga mereka harus mempersembahkan korban sajian. Dan itu semua harus diberikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban persembahan seperti yang dinyatakan di Perjanjian Lama. Karena semuanya itu telah digenapi di dalam Kristus, telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sebab Dia telah menjadi korban sempurna untuk pengampunan dan penebusan segala dosa kita. Pengorbanan Kristus telah memenuhi tuntutan Allah atas kita. Dan pengorbanan Kristus itu cukup satu kali untuk selama-lamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Tidak lain adalah mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita sebagai persembahan korban yang harum di hadapan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Firman Tuhan dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1 ini, agar kita mempersembahkan tubuh kita. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kita menyenangkan Tuhan dengan sikap hidup kita. Dan ini perlu kita lakukan setiap hari. Bukan hari ini kita senangkan Tuhan, lalu besok kita tidak menyenangkan Tuhan. Lusa kita menyenangkan hati Tuhan dengan sikap hidup kita, tapi beberapa hari kemudian tidak menyenangkan Tuhan dengan hidup kita.
tidak demikian. Setiap hari Tuhan menghendaki kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Biarlah Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Jangan mendukakan hati Tuhan dengan cara hidup yang tidak berkenan, tapi biarlah kita senantiasa hidup menuruti kehendak-Nya. Kita menanggalkan segala keakuan kita, dan kita sungguh-sungguh berserah untuk melakukan setiap perintah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, meneguhkan hati kami, memberikan kami pengertian bagaimana seharusnya kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Bukan hari-hari tertentu saja, tapi setiap hari kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, yaitu dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus supaya kami senantiasa berlaku setia di hadapan Tuhan dan tidak mengecewakan hati-Mu, tapi selalu menyenangkan Engkau Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, agar setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya berhasil dan berkemenangan oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan masalah, sakit penyakit, yang sedang menunggu pengumuman kelulusan ujian, pengumuman lulusan interview kerja, dan berbagai rencana yang dinantikan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami dan menyatakan jalan keluar, kuasa mujizat-Mu yang ajaib atas kami. Kesembuhan terjadi atas yang sakit, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan atas setiap kami. Dan kekuatan-Mu selalu Tuhan limpahkan. Sukacita-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, untuk kami menjalani setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.